Karena ini kawasan konflik teritorialnya juga kan sebetulnya tidak ada, cuman hanya perambahan mungkin ada kali. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mangga BKSDA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Penyelamatan Hutan Jawa, Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Balai Besar, Bapak Agus. Beliau tidak bisa hadir pada hari ini, Pak Ketua. Beliau saat ini berada di Garut mendampingi Pak Kasat Reskrim. Lagi ada koordinasi terkait beberapa kawasan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Untung Suripto. Kalau dari nama saya orang Jawa, Pak. Saya asli Jawa Tengah, Kebumen. Baru masuk 2 bulan di Jawa Barat, Bapak. Dan saya kebetulan diamanahkan di bidang wilayah 2 Soreang, itu meliputi 7 kota dan kabupaten. Sebelumnya saya di Taman Nasional Gunung Pangrango, ini masih belum ganti baju, Pak. Mohon maaf. Di Pangrango hampir 1 tahun, kemudian di BKSDA Jawa Tengah 1 tahun, kemudian di BKSDA Yogyakarta 7 tahun, Bapak. Ya, kebetulan kampung istri saya di Jogja. Alhamdulillah saya kumpul kerja, pulang balik, kumpul keluarga 7 tahun, Pak. Selebihnya pisah-pisah terus. Dan sebelumnya di laut, Pak, saat di Taman Nasional Laut di Kepulauan Seribu 5 tahun. Kemudian yang paling lama di Taman Nasional Wakatobi, Pak, di laut juga 13 tahun. Jadi setengah masa kerja saya itu di konservasi laut. Akan tetapi memang kalau di kehutanan ini multi ilmu, Pak, disiplin ilmu. Dulu juga kan kenapa lulusan saya, kebetulan background saya juga kelautan, Bapak. Saya penyelam. Dulu pertanyaan kenapa ada orang laut kok kelautan kok di kehutanan. Ya memang dulu kawasan konservasi laut sebelum ada KKP itu masih dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Jadi terima kasih banyak kesempatan ini, Bapak. Saya baru diinfokan dari Bapak Kepala Balai kemarin sore, Bapak. Sebetulnya saya harus di Pengadilan Negeri hari ini, ada terkait dengan Bandung Zoo, ya, ada mendampingi Kasubdit diperiksa sebagai saksi terkait Bandung Zoo. Dan kemarin sore baru ada perubahan, Pak Untung ke Cimenyan katanya. Saya belum tahu juga, ternyata Cimenyan ada masih di Kabupaten Bandung, Pak. Tadi saya juga karena belum tahu pakai Google Maps sama teman. Dari sekian tadi pemaparan dari ada akademisi, Pak, ya, nanti, Pak, ya. Jadi sebelumnya seamanah dari Kepala Balai, Bapak, saya sebagai peserta, Bapak. Sebagai peserta, tidak dari narasumber, karena narasumber itu saya lihat di undangan juga ada di kementerian, Bapak. Nah, kami kira juga ada yang hadir, dan amanah dari Kepala Balai, Pak Untung hadir sebagai peserta. Jadi posisi saya, Ibu, Bapak, ya saya sebagai peserta mungkin sharing aja, Bapak Ibu, pengalaman saya terkait dengan kebetulan saya belum pernah pindah ke Ditjen lain. 25 tahun lebih saya itu di Direktorat Jenderal KSDAE, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan saya sudah di Taman Nasional dan di KSDA. Dan ternyata memang permasalahan di KSDA, Bapak Ibu, ya,
ini permasalahannya paling besar, kompleks sekali, beda dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Taman Nasional. Merujuk dari Undang-Undang 590 yang sudah direvisi tapi sebagian besar masih berlaku, amanah dari UPT BBKSDA itu antara lain terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi di Jawa Barat dan Banten itu 50 kawasan. Jadi 45 di Jawa Barat, 5 di Banten. Nah, amanah pengelolaan kawasan ini memang simpel. Kalau dulu waktu saya masuk tahun 2000-an, tahun 2099, ini masyarakat hanya mengenal bahwa, maaf Pak, saya dulu aslinya Jagawana Pak, background saya Jagawana atau sekarang Polhut. Jadi dulu kesan di masyarakat waktu saya di Wakatobi itu kesan masyarakat bahwa kehutanan dalam Jagawan itu kerjanya hanya melarang-melarang. Itu sudah pasti. Kalau ada Jagawan pasti melarang, ada Jagawan pasti melarang. Nah, ini persepsi masyarakat ini memang dulu waktu sebelum era reformasi memang kami ya memang lebih banyak ke arah terkait dengan perlindungan pengamanan kawasan. Sangat sedikit berbicara terkait dengan pemanfaatan kawasan. Nah, padahal setelah era reformasi 98 barulah mulai terbuka ya, ada perubahan arah reformasi termasuk juga di kementerian kami, Kementerian Kehutanan. Itu disitulah mulai ada lebih banyak penyampaian atau sosialisasi terkait dengan sebetulnya 3 pilar yang ada di amanah Undang-Undang 590 itu bagaimana implementasinya kan. Nah, yang pertama terkait dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, ini termasuk juga perlindungan das, aliran sungai. Nah, semuanya terus tebing-tebing juga itu juga termasuk di situ. Penyangga perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, kami tupoksinya ya menyesuaikan dengan sasaran yang memang harus ditempuh, yaitu menjamin terjaganya ya sistem jalannya sistem ekologis. Jadi bagaimana aliran sungai yang dalam kawasan itu juga bisa tetap utuh dan ini bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kawasan. Nah, dengan yang kedua terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati, satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Jadi di dalam kawasan konservasi, meskipun ya dalam undang-undang Permenhub lampiran Permenhub terakhir itu tidak ada satwa misal yang tidak masuk dilindungi, tetapi karena berada di dalam kawasan, karena kawasannya dilindungi, menjadi semuanya dilarang atau semuanya dilindungi. Satwa yang tercantum sebagai satwa yang dilindungi di luar kawasan itu tetap dilindungi dalam kawasan, meskipun statusnya dalam undang-undang, dalam Permen 106 itu tidak dilindungi, tetapi karena status kawasannya dilindungi jadi dilindungi. Nah, kemudian terkait pemanfaatan, masyarakat banyak bahwa Taman Nasional dulu saja kawasan konservasi tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Nah, padahal itu sebetulnya ada, cuma memang waktu itu memang belum tersosialisasikan. Jadi kami juga ada amanah ya, terkait dengan sasaran pemanfaatan, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu bisa dilaksanakan secara lestari dan berkelanjutan. Itu adalah 3 pilar utama yang kami emban
dan ini merupakan amanah Undang-Undang 590. Nah, bagaimana fakta di lapangan terkait dengan permasalahan-permasalahan? Karena ini temanya di sini adalah alih fungsi kawasan ya, tapi kami tegaskan bahwa sampai saat ini untuk di Jabar itu tidak ada alih fungsi kawasan konservasi. Ya. Tidak ada. Terima kasih, Sah. Ya. Intinya ke situ. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam? Nah, Bapak tadi sudah sempat singgung terkait perambahan, Bapak. Ini yang memang paling berat. Saya sudah dari Wakatobi, Jawa Tengah, Pangrango, ini saya melihat terberat di sini, Bapak. Mohon izin. Itu saya hanya melihat di bidang 2 saja, di bidang saya 7 kabupaten dan 7 kota. Alhamdulillah saya sudah ke lapangan dalam waktu 1 bulan. Saya sudah ke lapangan 7 kawasan untuk melihat langsung permasalahan yang ada di sana. Dan saat ini, jadi yang paling berat memang terkait dengan perambahan, Bapak, pendudukan kawasan. Termasuk PIK ya? PIK. PIK 2. Oh, PIK 2 Jakarta, Bapak. Saya nggak berani bicara di luar Jawa Barat. Kalau kebun binatang nih Bapak bukan? Bandung Zoo, Pak. Ya, Iya betul, wilayah saya. enggak, status tanahnya itu punya. Itu sudah clear, Pak, Pemda. Dan sekarang Kasubdit saya, seharusnya saya dampingi Kasubdit saya Ya. di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi hutannya hutan siapa itu? Kebun binatang. Itu sudah clear tanah pemerintah daerah. Ya, Walaupun sertifikatnya baru 2025 ya. ya, itu saya. Jadi kalau untuk kami, Bapak, dari KSDA hanya konsen terkait dengan satwanya. Jadi konflik internal yang di Bandung Zoo ini nanti mungkin materi diskusi ini, Pak ya. Yang ini. Jadi kami di kasus Bandung Zoo berdiri di tengah, itu kasus internal yayasan, mau nggak? Kami hanya konsen ke satwa, dan hari ini dari mulai 2 hari kemarin kami stop opnam, Pak, memastikan bahwa satwa itu terjamin ya keberlangsungannya, dia terbebas dari rasa haus, lapar, dan sebagainya. Itu sampai besok kami stop opnam untuk memastikan berapa sih jumlah satwa sekarang setelah dikurangi mutasi atau ada kematian, karena memang ada beberapa kematian, dan kami stop opnam hari ini untuk memastikan jumlah satwa yang ada sampai hari ini, karena ini masih masuk di ranah pengadilan. Nah itu, jadi kami konsen di izin dan satwanya. Kemudian ini perambahan, Bapak. Perambahan ini di Gunung Tilu, ternyata kami sudah 2 tahun lebih, Bapak. Kami dalam patroli, dalam survei, dalam monitoring di kawasan itu sudah menggunakan smart patrol, Bapak. Jadi smart patrol itu untuk mengetahui potensi yang ada di kawasan, termasuk potensi konflik. Dan ternyata ini tiba-tiba, wih, ada ini ternyata. Ada yang buka kebun sayur di kawasan, Bapak, baru tahun kemarin. Kebun kopi ada. Ini yang di Gunung Tilu, itu belum lagi yang di kawasan lain, dan termasuk juga yang di ex perhutani. Karena di perhutani dulu kan boleh ya, Pak ya, boleh, legal, tak masalah gitu kan. Tapi sekarang setelah ada alih fungsi menjadi kawasan konservasi, tentunya harus mengikuti aturan yang ada. Dan kami melaksanakan untuk menindaklanjuti permasalahan di lapangan, Bapak. Ini terutama yang perambahan sama kopi. Ini tentunya kami koordinasi dengan aparat, Bapak. Jadi dengan Forkompinjam itu Tarim Bawah, kami koordinasi juga sampai ke tingkat bupati. Nah, ini juga kita sosialisasi. Kami sosialisasi. Jadi sebelum ada eksekusi, walaupun tahun 2020 itu sudah ada eksekusi juga, Pak, terkait kopi. Tapi ternyata kopi setelah dipotong tambah subur ya. Tambah subur ternyata, Bapak. Dan ini jadi menjadi pemikiran kami. Nanti kita eksekusi, tapi penanganan pasca eksekusi itu gimana? Karena ternyata setelah dipotong dia tumbuh lebat. Wah, kita mau menggunakan bahan kimia juga tidak boleh. Nah, ini kan serba dilepati, karena kemudian penyebarannya juga cepat. Musang, ya, musang kemana-mana ini. Kemudian kalau kita tebang, kita tarik, badan kan rontok di mana-mana, bisa tumbuh lagi. Nah, ini juga menjadi pemikiran kami, tidak asal eksekusi, tapi memang kita juga pikirkan bagaimana caranya biar meminimalisir pasca itu tidak malah bertambah banyak, bertambah subur, tapi bagaimana kita menghilangkan sampai ke akarnya. Cuma ini kerja berat.
Dan karena dulu memang yang ekspor tani sekarang sudah tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, makanya kami juga melakukannya dengan skala prioritas. Jadi skala prioritas bagaimana? Kalau untuk di wilayah kami akan prioritas untuk mengeksekusi dulu yang ada di CA yang asli, bukan ekspor tani, tapi kita yang di dalam dulu. Karena ternyata di dalam Pak, curam-curam itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Petugas kami kan satu resort paling 4 orang, 5 orang Bapak. Jadi sangat minim. Nah ternyata itu di sana sini kebun kopi sama sayuran, cabai juga ada Pak. Bapak punya peta penyerobotan nggak? Ya. Sementara kami verifikasi Bapak, kami verifikasi untuk juga tentunya untuk, karena di Smart Patrol itu akan nanti kalau sudah seluruh kawasan terupdate itu akan ketahuan data potensi, termasuk potensi permasalahan. Nah itu Pak. Kemudian selain perambahan kopi, kemudian ada ini Pak, beberapa cagar alam itu ada potensi wisata. Di Burangrang ada Curug Ciprut, itu kawasannya masih CA Pak. Tetapi memang di eranya Pak KDM tahun 2013, tahun 2015 itu diajukan memang untuk evaluasi bagaimana itu bisa menjadi TWA gitu. Misal arahnya ke sana, karena kalau CA tidak bisa ada pemanfaatan kecuali untuk penelitian dan pengelolaan. Sehingga status CA di Curug Ciprut itu sampai sekarang masih CA. Makanya kemarin saya koordinasi dengan Pak Camat, ternyata Pak Camat juga nggak tahu loh. Saya kira sudah sah itu jadi TW, Pak, untung belum Pak. Ini kajiannya apa sudah? Memang 2017 itu sudah turun tim terpadu untuk mengevaluasi sekitar Curug Ciprut dan sekitarnya. Itu sudah disampaikan ke Menteri, evaluasi kesesuaian fungsi kawasan dan rekomendasi untuk TWA. Jadi nanti kalau itu jadi TWA, pemanfaatan untuk wisata itu jadi legal. Tapi sekarang tetap CA, dan kemarin kami izin, kami koordinasi dan sosialisasi juga, mau rencana juga sosialisasi di kecamatan, diundang Pak Camat ya untuk menyampaikan bahwa statusnya itu masih CA, belum boleh ada pemanfaatan. Ya itu. Mungkin cukup dulu Pak ya. Oh boleh. Jadi kita sudah paham bahwa memang di situ tadinya juga, tapi nanti itu kita masuknya di diskusi Pak. Oh boleh Pak, boleh. Ya. Saya lanjut ya Pak ya. Iya. Ya oke, nanti mungkin diskusinya akan lebih melebar ini. Mudah-mudahan tidak melebar. Itu saya mancing Bapak. Ya. Nah, kemudian kita tadi sesuai dengan amanah Undang-Undang 590 ada 3 pilar tadi yang saya sampaikan, bahwa ada 3 sasaran. Yang pertama terkait dengan fungsi ekologisnya, ekosistemnya, nah, kemudian kehatinya, keanekaragaman hayatinya, satuannya, tumbuhannya, dan kemudian pemanfaatannya. Dan tentunya ini saling berkaitan. Dikala kawasannya tidak aman, kawasannya tidak utuh, ada pemanfaatan yang tidak sesuai, tentunya ini keseimbangan ekosistem, ekologinya akan terganggu. Nah, sehingga ini ini bisa juga terjadi terkait dengan konflik satwa. Ada hubungannya dengan konflik satwa. Ada beberapa laporan terkait misal ada serangan kambing oleh macan tutul. Saya lupa di resort mana, tapi itu ada beberapa titik. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa macan tutul sampai makan ternak, sampai keluar kawasan makan ternak masyarakat? Ini juga harus, kalau kita mau jujur ya, kita seimbang, kita harus juga mencari penyebab. Kenapa macan tutul cari makan sampai ke area masyarakat, pemukiman? Nah, ini yang terus terang kami belum ada kajian khusus. Apakah terkait dengan pakan di dalam kawasan habis atau berkurang, habitatnya rusak, atau karena apa? Ada faktor lain. Ya, ini yang perlu sebetulnya, ini menarik untuk Bapak Ibu akademisi ini, siapa tahu mau S3
ini menarik juga karena selama ini kami hanya kalau ada laporan konflik satwa, kami tidak lanjuti ke sana, pasang kamera trap. Tapi beberapa memang kita sudah pasang tapi tidak ada hasilnya, jadi kami belum bisa menyimpulkan. Laporannya harimau Jawa, Ibu. Nah, ini viral lagi, ini video lama itu diviralkan lagi. Padahal menurut referensi harimau Jawa sudah punah tahun 70-an, 78 kalau tidak salah. Nah, tapi ini dikembangkan lagi. Nah, sehingga ini perlu juga kerjasama ya. Kalau kami memang SDM-nya agak terbatas, Ibu. Kami ada ada apa ya terkait dengan tenaga teknisnya itu, tapi kapasitasnya juga terbatas. Belum bisa sampai kajian ini keluarnya macan tutul ini karena apa? Nah, ini kami juga belum bisa jawab. Hanya sebatas monitoring melalui kamera trap. Dan 2 bulan lalu ini ada teman-teman Sintas ini melakukan monitoring khusus macan Jawa di seluruh kawasan konservasi di Jawa. Jadi dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu dilakukan, dan mudah-mudahan bulan depan itu sudah bisa diambil datanya, sudah bisa dianalisa. Nanti kita akan tahu sebetulnya populasi macan Jawa di Jawa Barat, di Gunung Tilu berapa, di Burangrang berapa, itu juga bisa terungkap. Sehingga apa harapannya? Jadi arahnya bagaimana ke arah pengelolaan macan tutul itu, terutama di in situ atau di dalam kawasan. Kalau ini Bapak tanya aja ini, menemukan maung bodas tuh Pak selama bertugas nih. Maung bodas itu yang bagaimana ya Pak? Yang hitam? Yang di Subang, Pak. Aduh. Oh, macan putih belum ada Bapak, yang ada ikan tutul sama yang hitam. Di Purwakarta maung bodas. Enggak, puma. Oke, belum pernah ada Bapak. Ini Pak, oke Pak, dipersingkat aja Pak. Oke. Jadi yang Sama jelas itu, kita sudah nangkap ini. Waktu di Jogja itu ada juga laporan Pak buaya putih Pak. Iya. Betul. Jadi aneh-aneh laporannya. Berita media nanti. Nah, itu jadi arah ke depan ke sana. Kami konsen terhadap terkait dengan pengamanan perlindungan kawasan konservasi. Ya, dan beberapa sudah kita lakukan di Karembi. Ini juga lumayan nih konfliknya di Karembi. Nah, di Karembi ini awal mula ada di Karembi Timur, di desa apa namanya? Panggung apa ya? Saya lupa, di Karembi Timur. Oke. Nah, itu di sana ada perambahan yang masih Bapak. Jadi mulai dari 6 orang, saya peringatan ternyata jadi 11 orang, terakhir 34. Nah, akhirnya kita koordinasi dengan Pak Desa, Pak Sekmat, Polsek semua. Nah, kita kumpul, kemudian alhamdulillah sudah ada solusi terbaik dan mereka siap akan keluar kawasan dengan sukarela. Nah, ternyata cuma masalah ini Pak. Ternyata awal mula mereka dari 6 orang masuk ke kawasan itu ada mereka kayak ada orang yang tidak dikenal, orang dari luar desa Pak. Jadi menyampaikan bahwa CA Karembi itu nanti diperbolehkan oleh kegiatan penanaman kopi, program PHBM kalau nggak salah. Ada yang menyampaikan gitu Pak, tapi sampai sekarang orangnya tidak kita tahu. Akhirnya rame-rame Pak, itu mulai dari 6 merambah, kita ini sampai 11, terakhir 34. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan kita, jadi dengan persuasif, kami melakukan dengan persuasif. Alhamdulillah 34 ini sudah tanda tangan materai, kemudian dijamin Pak Desa, Pak Polsek akan keluar dari kawasan. Nah, ini apa ya? Memang tidak terlepas juga, saya nggak tahu ya Pak. Saya sebetulnya tidak berani masuk ke arah sana Pak. Ini kok ada yang mompa-mompai gitu loh Pak. Ya, nah ini sampai sekarang kami minta data itu nggak tahu Pak orangnya dari mana. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang di kawasan, belum lagi terkait dengan pendakian. Pendakian Bapak. Ini juga pendakian serius Bapak, karena apa? Itu banyak di wilayah CA, masih CA.
kita masih ini belum ada perubahan. Kemudian ada di TWA juga boleh, tetapi itu jalur yang tidak resmi. Nah ini permasalahan-permasalahan yang ada. Mohon dipersingkat. Oke. Mungkin sepertinya untuk bahan diskusi mungkin cukup itu saja Bapak. Ya terima kasih banyak. Mungkin monggo kalau kita mau diskusi, tapi mohon maaf hanya lingkup di UPT kami. KSDA Jawa Barat saja. Ya. Makasih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung Suripto. Waduh, ini kebetulan sekali Pak Agus yang mewakilinya Bapak. Jadi saya bisa dapat informasi yang bagus. Sebetulnya itu yang kita mau tahu. Tadi penyerobotan yang di Gunung Tilu, kemudian yang di kawasan Burangrang gitu. Itu menjadi satu momen penting karena memang isunya tadi kita alih fungsi lahan ini terkait dengan apa itu namanya KHDPK, apa itu namanya PS yang tidak jelas sebetulnya, dan itu sudah terprovokasi ke daerah-daerah. Nah mungkin tadi di Jawa Barat salah satunya kawasan Bapak mah udah jelas salah satunya yang masuk dalam konteks Gemah PS kalau namanya Pak. Kalau di Jawa Timur Semut Ireng Pak Agus Marsudi tadi bilang si trik-trikriahnya itu sudah buron. Nah itu orang bermasalah Gemah PS-nya. Nah di Gemah Jawa Barat ini sudah bergerak kemana-mana. Makanya kita minta nih pendapat PSKL yang mewakili PSKL. Ada nggak dari PSKL? Jadi biar jelas nih Pak rata urut-urutannya. Sebetulnya clue kita adalah itu tadi Pak, alih fungsi. Nah alih fungsi yang di kawasan perhutani dan perkebunan sudah jelas. Sebetulnya alih fungsi yang dimaksud ada 6 kriteria segala macam yang menurut aturan itu sudah ini gitu. SKL tadi ada kalau nggak salah. Nah yang terjadi sekarang di Jelas aja dulu. Oke, biar kita bisa runut nih ya. Memang kapasitasnya nanti dijawab oleh mewakili di Jabar karena regulasinya ada di sini nih. Tadi di perhutani sudah jelas nih, tidak ada namanya serah terima PBB walaupun dibayar tidak jelas kan gitu. Dibayar tetap perhutani, beban menjadi beban perhutani. Nah, yang kita maksud alih fungsi sekalahan ini sekarang oleh Jakarta sebetulnya, bukan oleh perhutani. Karena kita juga punya kawasan lindung, berfungsi lindung, hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh perhutani kawasannya mana. Tadi nggak muncul, tapi didiskusi lah. Nah kalau nggak ini ya kita langsung aja lah ke yang mewakili di Sudjabar sebagai regulasi bagaimana konteks sekarang dengan Gemah PS masif di Garut menggemborkan bahwa itu kawasan indikatif, baru peta indikatif padahal ada 6 ketentuan yang bisa ini membentuk Gemah PS. Nah Pemdanya menerima respon. Nah ini mewakili di Sudjabar nih sehingga jelas nanti kita bisa pada saat nanti kita ke DPR dan ke pusat nanti dengan kementerian, karena hak publik juga untuk menyelamatkan hutan. Itu fungsi kita di FEAJ itu. Kepentingan hutan bukan kepentingan segelintir dengan atas nama ekonomi tadi kan gitu. Kita sepakat soal mengisi tadi ya, mendukung gerakan MBG apa segala macam lah itu, tapi jangan menggadaikan hutan. Dan hutan dijadikan modus. Nah itu. Terima kasih. Enggak. Dulu ya Pak ya.